Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Di kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai panduan instalasi Redis di Red Hat Enterprise Linux 10 dan integrasi ke WordPress. Nah, Red Hat Enterprise Linux 10 saat ini sudah menjadikan Podman sebagai kontainer engine bawaan, sehingga menjalankan Redis melalui Podman adalah solusi yang sederhana, mudah diperbarui, dan sesuai dengan ekosistem Red Hat. Di Red Hat 10 saat ini, versi kali ini menginstal Redis case ya melalui Podman lebih direkomendasikan daripada mengkompilasinya dari source. Alasannya bukan hanya karena lebih mudah, tetapi juga karena pendekatan ini lebih sesuai dengan arah pengembangan ekosistem Red Hat. Pada Red Hat 10 atau RHIL 10, Red Hat semakin mendorong penggunaan aplikasi dalam bentuk kontainer, sehingga banyak aplikasi server yang dulunya tersedia sebagai paket RPM kini lebih umum dijalankan menggunakan Podman. Beberapa alasannya. Pertama, Podman merupakan kontainer engine bawaan Red Hat. Kedua, terintegrasi dengan shell Linux dan sistem D. Ketiga, tidak memerlukan daemon seperti Docker, atau dengan kata lain daemonless. Kemudian yang keempat, mendukung rootless container jika diperlukan. Dengan kata lain, menjalankan Redis di Podman mengikuti praktik yang memang didukung oleh Red Hat. Nah, kemudian prerequisite harus menggunakan AWS EC2 instan dengan iMac RHIL 10 dan hak akses penuh, hak akses root penuh atau dengan sudo privilege. Kemudian familiar dengan command line Linux, terutama DNF5 yang biasa digunakan di sistem berbasis Red Hat, termasuk juga Fedora dan XenOS. Nah, berikut ini panduan instalasi Redis menggunakan Podman di Red Hat Enterprise Linux 10.2 atau Badan Podman. Saya akan login ke AWS dulu. Oke, sebentar saya login. Jadi ini instan EC2 saya sudah saya install Lamstack atau Lamstack. Sudah saya instalkan Lamstack. Kemudian kita connect ke server. Kemudian masuk sebagai super user, kemudian kita cek versi Podman versi 582. kemudian setelah itu langkah pertama. Kalau Podman belum ada, tinggal install saja dnf install podman -y. Kemudian langkah 2, kita tarik image Redis terbaru dari Docker Hub. Oke, image sudah terinstall, image Docker, maksud saya image Redis. Kemudian kita cek lihat image yang telah diunduh, Podman image. Oke, terinstall dari Docker Hub image Redis terbaru, Redis latest ses 145 MB. Oke, kemudian kita buat direktori untuk data Redis, jadi agar data tetap tersimpan meskipun kontainer Redis kita hapus. Makdir minp opt Redis data. Oke,
Kemudian kalau ingin menggunakan konfigurasi sendiri, bisa bikin direktori opt redis config. Oke, kemudian langkah keempat kita jalankan redis. Command-nya ini nanti saya share di dokumentasi di web. Oke, kemudian penjelasan D artinya berjalan di background, prosesnya berjalan di background. Min restart sama dengan always, artinya otomatis berjalan kembali setelah reboot atau dengan sistem D. Min P 6379 artinya membuka port redis. Kemudian min V opt redis data Z menyimpan data secara persisten dan memberi label sel Linux yang benar. Kemudian min bin 0000 artinya redis mendengarkan semua interface jaringan di dalam kontainer. Hal ini diperlukan agar Podman dapat meneruskan koneksi ke redis. Kemudian append only yes, ini mengaktifkan AOF atau append only file untuk persisten data. Kemudian protected mode yes, artinya mengaktifkan mode perlindungan redis. Kemudian require password redis 123. Nah, ini password nanti perlu kita set di wp-config php. Ini mengharuskan setiap klien melakukan autentikasi sebelum menggunakan redis. Jadi passwordnya digunakan untuk autentikasi dari misalnya dari aplikasi ke server redis. Kemudian save 60.000 snapshot otomatis. Kemudian min memory 512 MB, artinya redis hanya boleh menggunakan RAM maksimal 512 MB. Kemudian min memory policy all case LRU, ini kebijakan saat memori penuh. Jadi ketika redis mencapai batas memori atau maksimum memori, redis harus memutuskan ke mana yang akan dihapus agar ada ruang untuk data baru. Kemudian min memory sample 15, ini meningkatkan akurasi algoritma LRU. Kemudian min TCV min pip alif 300, mengatur interval TCP cap alif dalam satuan detik. Kemudian timeout kosong, mengatur waktu tunggu untuk koneksi klien yang tidak aktif. Kemudian log level notice, mengatur tingkat detail log redis. Demikian penjelasannya. Kemudian kalau ingin menghapus kontainer redis, cukup jalankan Podman rm min f redis. Kemudian langkah 5 kita cek status Podman, cek status kontainer redis. Podman ps, oke, status up sejak 2 menit yang lalu, port 6379. Kemudian kita lihat log redis. Oke, lognya ini mungkin dibaca secara dari sisi manusia kurang manusiawi kalau kita baca, jadi hanya untuk sekilas saja. Kemudian kita masuk ke kontainer Podman exe min it redis clay password. Oke, kemudian kita ping, hasilnya harus pong, ping. Oke, pong. Kemudian atau langsung Podman exe min it redis clay password ping. Oke, kemudian kita install redis objekes plugin. Redis udah kita install. Activate. Nah, ini
Redis in Unreachable masih belum bisa terkoneksi kan. Nah, kita masuk ke direktori website kita di sini, sebentar, di cd var www, saya pakai lamstack ini. Nah, ini masuk ke direktori, kemudian ke dokumen root cd public html, kemudian kita edit wp-config php, kemudian di baris sebelum that's all, stop editing hp plot publishing. Kemudian kita copy config ini, pastikan untuk passwordnya untuk environment production passwordnya diganti ya, jangan pakai password Redis 123, ini hanya untuk development saja. Dan seperti ini. Oke, kemudian kita save, lalu kita con Apache kita perbaiki user ownership-nya, kita set ke user group Apache. Oke, kemudian kita coba reload. Oke, not enable, kemudian kita enable. Berhasil kan. Nah, untuk key prefix ini bisa diganti misalnya sesuai nama domain websitenya, misalnya di sini apps.unixhub7.com, kita edit saja. apps unixhub7.com. Oke. Nah, kemudian kita reload. Oke, berhasil. Oh ya, kalau butuh jasa setup server bisa japri saya di kulivps.com, melayani setup server baik menggunakan control panel atau dengan tanpa control panel. Juga ada malware removal khusus WordPress, kemudian solusi manage server secara remote atau pengelolaan server secara remote. Nanti bisa japri saya by WA saja. Nah, ini Redis sudah bisa dipakai, jadi untuk meningkatkan performa website, terutama untuk memperbaiki loading web yang lambat, atau kalau misalnya traffic mulai tinggi, bisa kita akali dengan Redis case ini. Di samping menggunakan case lainnya, misalnya mungkin W3 total case, atau mungkin kalau pakai Nginx menggunakan flash CGI case seperti itu. Jadi ini untuk membantu meringankan kinerja beban server. Kalau mau disable tinggal gini aja, disable, kemudian kita enable lagi. Oke, sekian video dari saya, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.